Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Apa kabar pemirsa? Kita berjumpa kembali dalam program Damai Baru kali ini. Dan saya janjiannya dengan Anto Aprianto itu di sini. Cuma si Antonya belum kelihatan. Nah, kebetulan nih, saya melihat ada Ustadz Alim. Saya mau mengajak beliau untuk ngobrol-ngobrol sambil menunggu Anto Aprianto. Assalamualaikum Ustadz. Kebetulan nih Ustadz, Masya Allah. Ini saya lagi nunggu Anto Ustadz. Oh gitu? Iya, kami mau ngadain acara Damai Baru, Dialog Muda, Islam Baik dan Perlu. Boleh. Dan, boleh saya duduk Ustadz? Silakan duduk. Iya. Insya Allah. Oh ya, mau tambah satu lagi tehnya mas. Mungkin untuk Ak Faisal. Masya Allah. Gak enak Syukran minum Ustadz. sendirian ini. Jazakallah khair. Ya, biar asik kita ngobrolnya ya. Berdua lah menikmati pagi ini teh Iya. hangat. Terima kasih ya. Terima kasih jazakumullah. Insya Allah. Ini namanya anugerah Ustadz bagi saya. Gratis Ustadz. Alhamdulillah. Saya minum dulu Ustadz ya? Oh ya silakan. Bismillah. Silakan diminum. Bismillah. Nah, ngobrol-ngobrol tentang rezeki nih Ustadz. Rezeki tidak hanya berbentuk rupiah, dalam bentuk uang Ustadz ya. Minuman juga rezeki nih. Iya, alhamdulillah. Ini ada penjelasan singkat tentang Masalah rezeki ini ya Ustadz. Oke. Jadi selama ini ya kita itu melihat bahwasanya atau banyakkan orang gitu ya melihat bahwasanya rezeki itu hanya rupiah begitu. Sehingga ada istilah apa itu dalam bahasa Inggris ya, apapun Time is money. Karena duit selalu orientasinya adalah uang, itu yang dianggap sebagai rezeki. Padahal yang namanya rezeki itu tidak hanya rupiah. Pagi ini kita bisa duduk ini, bisa menikmati teh hangat manis. Masya Allah. Itu adalah rezeki. Karena tidak semua orang bisa menikmati manisnya teh, karena dia kena gula dan seterusnya. Kita juga pagi ini ya tadi berangkat dari rumah ya dalam keadaan selamat, kita bisa duduk-duduk, itu juga adalah rezeki. Kita nanti ya, siang hari pulang ya, di rumah anak-anak, lihat anak-anak itu kok ceria gitu kan, itu juga rezeki. Atau ketika orang sore hari ya pulang kerjaannya beres, itu juga rezeki. Atau nanti kalau malam hari ya pulang dari kantor bisa sholat maghrib berjamaah, ikut taklim ya kan, ngaji, bincang-bincang tentang masalah keumatan, masalah sosial ya, dilanjutkan sholat isya berjamaah dan seterusnya, itu adalah rezeki. Makan malam bersama keluarga itu juga rezeki. Meski menunya sederhana Ustadz. Menunya sederhana bagaimanapun caranya ya itu adalah semuanya rezeki. Jadi jangan dikatakan bahwasanya rezeki itu hanya sekedar uang atau sekedar rupiah. Ya betul, rupiah atau dolar itu bagian kecil ya daripada rezeki itu sendiri. Oleh karena itu Imam Hasan Al-Basri itu setiap malam itu ya pernah beliau hampir setiap malam itu sering mengulang-ulang satu ayat di dalam Al-Quran itu, dalam surat Ibrahim itu ya, 34 ya. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Jadi Allah itu telah mendatangkan semua apa yang diminta oleh manusia, dikasih oleh Allah, ya kan? Sehingga Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jadi kalau seandainya kalian itu menghitung nikmat-nikmat Allah itu betapa banyak ya, la tuhsuha, tidak akan mungkin kalian bisa menghitungnya. Ayat ini ternyata diulang-ulang oleh Imam Hasan Al-Basri. Bahkan dalam satu riwayat itu dijelaskan beliau mengulangnya habis isya sampai subuh, padahal satu ayat, demi mentadaburi ayat ini. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Mentadabur itu meresapi ya, meresapi makna. Jadi jikalau kalian menghitung nikmat Allah itu banyak, kalian gak akan bisa menghitungnya ya kan? Ketika ditanya kenapa wahai imam, katanya dia mengatakan tidaklah kedipan mata kita menutup nih, kemudian membuka kembali, di antara keduanya itu ada rezeki yang tak terhingga. Banyak orang yang bisa berkedip tetapi tidak bisa kembali lagi matanya. Ada orang yang hanya sekedar kedipannya saja itu ternyata nikmat itu. Kita bisa merasakan nikmat kalau nanti mata kita kena satu penyakit gitu. Itu baru tahu ada rasa. Gangguan, ada gangguan mata, misalkan kena debu, kena iritasi gitu ya.
ternyata kedipan mata itu nikmat gitu ya. Mata kita nggak bisa berkedip, nah itu juga bermasalah. Oleh karena itu terkadang orang bisa merasakan nikmatnya rizki itu kalau kita memang mau meresapi pemberian Allah ini. Iya. Dan terkadang orang itu juga lupa itu semua. Selama ini rizki adalah uang, rizki itu adalah duit. Padahal kesehatannya kan, kesempatannya kan, ketenangan hidup itu adalah rizki. Kita duduk seperti ini rizki itu ya. Bincang-bincang, apalagi bincang-bincang hal-hal yang sifatnya bermanfaat itu adalah rizki. Mana ada rizki yang lebih hebat daripada rizki iman itu ya kan? Iya. Oleh karena itu jangan dikira rizki itu hanya rupiah ya. Jadi jangan dikira rizki itu hanyalah uang. Nah, oleh karena itu, karena manusia itu melihat rizki itu adalah dari sisi uang saja, berarti selain uang itu bukan rizki. Dianggap sehat itu bukan rizki. Kesempatan kita belajar bukan rizki. Dapat beasiswa. Dapat beasiswa bukan rizki dan seterusnya. Atau kita kumpul dengan keluarga, ya, bincang-bincang dengan anak, cengkrama dengan anak, itu dianggap bukan rizki. Itu rizki. Kesempatan itu adalah rizki dan seterusnya. Kita beribadah itu juga rizki, ya, rizki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Allah itu sering mengulang dalam surat Ar-Rahman itu ayat 13 ya. Iya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang masih saja kamu dustakan? Diulang 31 kali di dalam surat Ar-Rahman. Jadi Allah pertanyakan kembali, nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Artinya apa? Allah bertanya, nikmat Allah itu sangat banyak, masih aja manusia itu yang tidak mau berterima kasih kepada Allah, masih saja merasa dizolimi oleh Allah. Makanya tadi ayat mengatakan innal insana ladzalumun kafar. Jadi manusia itu memang banyak ya kezalimannya, diberi nikmat tapi zalim ya kan. Iya. Tidak hanya zalim tetapi juga kafar, yaitu banyak kufurnya, ingkar ya. Jadi ingkar terhadap nikmat tadi. Oleh karena itu sekali lagi rezeki itu tidak hanya terbatas pada manusia. Jadi apa saja yang kita terima ini, baik yang tampak ataupun tidak tampak, yang sifatnya fisik, materi ataupun non fisik, yang bukan materi, itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala yang patut kita syukuri. Baik, Ustaz. Nikmat rezeki yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala ini kan saya pernah mendengar ungkapan yang mengatakan bahwa rezeki itu tidak akan kemana, rezeki itu tidak akan tertukar ya, Ustaz ya. Dan tapi pada prakteknya kemudian orang kadang tidak menyadari hal tersebut, kemudian terjadi persaingan yang tidak sehat. Ambisius ya. Iya. Ambisius antara satu dengan yang lain. Ya, itu bagaimana, Ustaz? Oh iya. Baik. Jadi betul ya. Tadi ungkapan tadi itu betul bahwasanya memang rezeki itu tidak bisa tertukar. Karena masing-masing itu sudah dibagi rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi walaupun sama-sama berdagang gitu ya, satu dagang A, B, C seperti yang kita Atau lihat. sama, Ustaz? Satu deret itu pisang semua jualannya. Iya, sama. Tapi rezekinya juga beda-beda, Ustaz ya. Rezekinya beda-beda. Mobil itu parkir kadang-kadang di yang sebelah kiri atau di tengah-tengah atau ke yang ujung kanan sana. Betul, itu walaupun sama ya, tetapi kenapa bisa beda dan seterusnya ya, karena itu ada bagian masing-masing. Oleh karena itu kita tidak perlu merasa bahwasanya rezeki kita itu tertukar sehingga terjadi saling bersaing yang tidak sehat. Iya. Jadi akhirnya terjadilah pertikaian ya kan, permusuhan. Masalah parkir saja bisa rebutan, masalah dagang saja sama-sama pakai dorongan, sama-sama berantem dan sebagainya. Karena itu tadi menganggap bahwasannya rezeki dia diambil sama orang lain, padahal tidak. Iya. Rezeki itu dia tertukar. Ini Oleh karena itu kita itu harus merasa bahwasannya rezeki itu tidak tertukar. Makanya dulu Imam Hasan Al-Basri itu dia mengatakan, aku tahu rezekiku itu tidak pernah tertukar sehingga nanti menjadi tenang. Ya, jadi para penjual jasa kuliner yang ada di sini juga tidak akan tertukar ya, Ustaz ya. Akan tertukar ya. Ada ketoprak, somai, Ada bubur ayam. dan seterusnya. Masya Allah. Allah telah memberikan selera masing-masing kepada manusia. Iya. Ya kan? Sehingga nanti dia akan ke sini pun mencari mana yang sesuai dengan dirinya. Itulah rezeki. Rezeki pedagang ya kan. Dan rezeki juga orang yang mencari. Ternyata seleranya ketemu di sini. Nah, itu yang namanya rezeki. Jadi rezeki itu tidak akan pernah tertukar.
Makanya Allah Subhanahu wa taala itu menegaskan ya. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami telah membagi ya, di antara mereka itu di dalam surat Az-Zukhruf 32 itu. Kami telah membagi di antara manusia itu rezeki mereka fil hayatid dunya, di dalam kehidupan di dunia ini. Jadi jangan khawatir orang nggak dapat rezeki, nggak usah khawatir. Kadang orang itu merasa pesimis, wah saya jangan-jangan saya nggak dapat jodoh misalkan, jangan-jangan nggak dapat kerjaan. Jangan khawatir, Allah Subhanahu Wa Taala itu telah menyediakan rezeki masing. Stoknya Allah itu nggak usah khawatir, stok rezekinya Allah itu habis, nggak ada. Jadi, rezeki itu penuh di sisi Allah. Artinya orang itu rezekinya tidak akan pernah terputus. Bahkan ya Nabi SAW itu pernah bersabda bahwa manusia itu tidak akan meninggal sampai rezekinya semuanya dipenuhi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seseorang itu tidak akan meninggal sampai rezekinya habis. Oh, berarti kalau udah meninggal rezekinya memang udah habis. Nah, rezekinya ya udah, dia tidak akan Sampai di meninggal. situ saja. Kan ada orang terkadang sakit bertahun-tahun nih, Iya. ya kan? Nah, 2 tahun dia sakit, ya. Kemudian alhamdulillah ketika dia agak seger badannya ya, kepengen minum atau kepengen makan ini ya, makanan, kepengen makan bubur ayam misalkan, atau kepengen makan soto Bogor misalkan. Ketika dia makan seger, alhamdulillah ya, minum makan soto atau bubur ayam tadi. Nah, setelah itu meninggal ya. Nah, soto Bogor itu lah rezeki dia kan. Nah, terakhir dia itu. Jadi nggak ada cerita Ustadz ya, orang yang meninggal rezekinya masih ada di dunia. Ada. Pokoknya rezekinya habis. Habis disitulah dihabiskan, dituntaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nggak perlu orang itu merasa khawatir rezekinya terputus di situ. Nah, itu yang disebut dengan nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami telah bagi-bagi oleh Allah. Ya Allah membagi rezeki-rezeki manusia itu. Jodoh juga begitu Ustadz. Jodoh semuanya rezeki, yang disebut rezeki tadi ya. Nah, berbicara tentang nikmat dan rezeki Ustadz, kita melihat di kenyataan dalam kehidupan kita sangat mudah kita temui. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang kaya, miskin, tentu Ya. itu ya. Itu bijaknya melihat fenomena itu dan kemudian untuk kita ambil pelajaran seperti apa? Oh iya, jadi memang Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita semua hidup di dunia ini ya, ada yang kaya, ada yang miskin. Itu untuk maslahat ya. Jadi kalau orang kaya semua susah juga, uang nggak laku, jadi nggak ada yang mau dagang. Miskin semua juga susah, siapa yang ngasih modal ya, siapa yang mau beli. Jadi ini namanya warna kehidupan. Ada kaya, ada miskin. Itu sebenarnya memang harus ada, kaya dan miskin itu harus ada, tidak boleh misalkan mengkayakan orang semua tidak bisa, atau memiskin orang semua juga nggak bisa. Kaya miskin itu bukannya dihancurkan, tetapi dikelola gitu, sesuai dengan tempatnya, sehingga ya, kehidupan sosial itu berjalan, saling membutuhkan. Ta'awun di sini itu alal birri wat taqwa, supaya antara yang kaya berbagi kepada yang miskin juga ya ada hak dari yang kaya. Ada saling kebutuhan di sini, kebutuhan sosial kehidupan, sehingga kehidupan ini berjalan. Oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Kami tinggikan sebagian mereka itu dalam urusan rezeki di atas bagian yang lain. Jadi ada yang dikayakan lebih, ada yang dimiskinkan, ada yang kekurangan. Supaya apa? Supaya jalan kehidupan sosial itu. Jadi nggak boleh juga yang kaya terus, dalam arti kaya sendiri, egois. Yang miskin seneng juga hidup miskin, dalam arti dia tidak mau berubah hidupnya. Makanya dalam Al-Quran itu kan kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Jadi yang kaya itu harus diputar itu hartanya supaya bisa mencicipi orang miskin. Nah, orang miskin pun harus dia berubah, dalam arti dia mencari kehidupan yang lebih baik ya kan. Karena Allah Subhanahu Wa Taala itu ya tidak akan merubah suatu kaum sampai ya, mereka itu mau merubah diri mereka sendiri. Jadi jangan juga orang miskin itu ya santai dengan kemiskinannya, tidak mau berubah ya. Jadi innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah itu tidak akan merubah satu kaum sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Artinya beranjak juga orang miskin. Nah, orang miskin yang beranjak kepingin jadi berubah status ya. Orang kaya yang dermawan ya, ingin berbagi dan sebagainya. Nah, inilah roda sosial itu akan berjalan di situ. Jadi antara kaya dan miskin itu tidak masalah sebenarnya. Tergantung bagaimana kita mengelolanya sehingga roda sosial itu bisa
berjalan. Dalam konsep Islam itu mekanismenya melalui sedekah, zakat, Ustaz, ya? Sedekah, zakat, ya berbagi, ta'awun lah ya. Iya. Ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Bisa saling berbagi modal, ya. berinfak, atau kita memperkerjakan orang yang butuh itu ya untuk menjalankan modal. Orang kaya kan tidak ingin juga hartanya itu beku ya kan. Ingin juga berjalan. Butuhlah orang-orang yang cari kerjaan ya kan. Iya. Itu artinya supaya tadi roda sosial itu tetap berjalan gitu. Baik. Kalau perolehan rezeki seseorang itu apa karena dia cerdas atau karena orang tuanya atau dari keturunan orang gitu yang ya? kaya gitu Mas? Atau beruntung kali ini. Iya. Iya, jadi rezeki itu adalah anugerah gitu ya. Jadi fadlun minallah. Jadi anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena dia cerdas atau bukan karena dia pinter ya. Atau bukan karena dia anaknya orang kaya dan seterusnya. Bukan itu. Jadi rezeki itu, konsep rezeki itu adalah bukan karena masalah kita cerdas atau tidak cerdas, bukan masalah kita berakal atau tidak berakal, tapi lebih kepada anugerah Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih tahu di situ ya, manfaat dan maslahatnya. Oleh karena itu ada salah satu ungkapan para ulama yang bernama Imam Abu Tammam ya. Beliau mengatakan walau kanatil arzaqu tajri alal hijab halakna idan man jahilnal bahaim. Kalau seandainya rezeki Allah itu hanya didominasi, diberikan kepada orang-orang yang berakal saja, yang pintar saja maksudnya, halakna idzan, rusak kalau begitu, menjahilnal bahaim. Jadi makhluk Allah yang tidak berakal nggak kebagian rezeki. Jadi kalau seandainya rezeki itu hanya milik orang yang berakal, tentu makhluk yang tidak berakal alias binatang ternak itu udah dapat rezeki. Oh, Masya Allah. Jadi rezeki itu bukan pada konsep apa Anda pintar atau tidak pintar ya. Apa Anda cerdas atau tidak cerdas, tapi rezeki itu pada anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala inilah Allah memberi. Oleh karena itu ya, bukan berarti kita nanti tidak mau cari rezeki, bukan, tetap ya kita harus mencari anugerah. Fantasyiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Jadi bertebaran di muka bumi dan carilah ya rezeki dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Di situ akan dia dapat ya, dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu merasa bahwasannya rezeki itu gara-gara kita berakal atau tidak berakal. Banyak juga orang yang berakal, rezekinya pas-pasan. Banyak juga terkadang orang yang nggak pernah kuliah, nggak pernah sekolah, IQ-nya nggak terlalu rata-rata, di bawah rata-rata di bawah ya, rata makanya. hanya sekedar dia jualan beras jadi bos beras ya, rezekinya banyak, artinya dia bisa kaya ya kan. Hanya dia mengumpulkan barang-barang rongsokan ya kan, besi-besi dikumpulkan ya, jualan besi tua dan seterusnya, bisa kaya, nggak butuh kuliah jauh-jauh. Terkadang ada orang kuliah sampai S1, S2, S3, rezekinya pas-pasan aja begitu. Dalam arti rezeki pas-pasannya saya masuk dalam rezeki materi. Tapi rezeki dalam ukuran materi. Saya bilang tadi, bukan rezeki dalam ukuran materi. Iya. Jadi kalau kita melihat rezeki dalam ukuran materi itu kaya dalam arti uang tadi, itu tidak hanya dilihat daripada apakah dia duitnya banyak atau tidak. Karena tadi dari awal sudah saya tegaskan bahwasanya rezeki itu tidak hanya berputar pada materi tadi. Jangan diukur hanya karena materi. Karena masalah materi ini yang berakal atau tidak berakal itu ya sama-sama dapat. Sama-sama akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelaskan di sini kan. Jadi rezeki itu tidak ditentukan oleh Anda berakal atau tidak berakal, tetapi ditentukan oleh anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kadang ada ungkapan dari orang yang kurang berakal dalam istilah yang tadi Ustaz, buat apa sekolah tinggi-tinggi? Saya juga nggak sekolah misalnya. Nah, itu nggak boleh ya begitu ya. Artinya itu ungkapan kalau itu dianggap bahwasanya uang itu ya, karena kekayaan penilaiannya hanya terbatas rupiah tadi betul. itu ya. Oleh karena itu orang yang beriman tadi itu melihatnya harus utuh di sini ya. Jadi Konsep rezeki itu. Konsep rezekinya harus komprehensif ya. Komprehensif. Utuh. Menyeluruh. Menyeluruh, jangan dilihat rezeki itu hanya sekedar uang rupiah tadi. Kendaraan. Tapi semuanya, dilihat dari semua sisi tadi. Itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala itu ketika mengendaki materi kepada hambanya, diluaskan, dilapangkan sampai berlebih itu, malah justru itu bahaya. Makanya Allah menegaskan walau basatallahu rizqa li ibadihi la baghaw fil ardi. Kalau seandainya Allah itu
melonggarkan ya. Rezekinya itu dikasih over sama Allah, dilonggarkan, berlebihan, dalam arti dia materinya berlebihan. La baghaw fil ardi, pasti dia akan berbuat kejahatan di muka bumi, berbuat kerusakan dengan uang yang dia miliki. Surah apa tadi Ustaz? Itu adalah surat Asy-Syura. Asy-Syura. Ayat ke berapa? 27 ya. 27. Walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Tetapi Allah itu menurunkan materi dari itu sesuai dengan mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu bi ibadi khabirun basir. Jadi Allah itu lebih tahu lah mana yang pas dilebihkan, mana yang pas untuk dipaskan, mana yang kurang di sini. Itu sesuai dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Itu jelas barangkali ya. Iya. Ngomong-ngomong nih Ustaz, Ya. yang lagi dibaca buku apa nih Ustaz? Oh iya, ini tadi saya lagi ngoreksi buku yang saya tulis ini tentang konsep rezeki ini ya. Judulnya Supaya hidup kita tenang dan tidak cemas masalah rezeki. Saya coba tulis buku sederhana gitu. Jadi buku ini itu hasil kajian-kajian, pengajian-pengajian ringan gitu ya. Saya bukukan, ya, alhamdulillah banyak yang suka gitu ya. Dan banyak menghibur katanya. Karena itulah tadi beberapa konsep rezeki yang saya masukkan di dalam buku ini supaya kita itu hidup kita itu tenang dan tidak cemas mengkhawatirkan apakah nanti kita dapat rezeki atau tidak perlu seperti itu ya. Cacing pun di tanah ya yang nggak punya tangan nggak punya kaki dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang unik lagi itu ada salah satu kisah dari ulama itu Iya. saya baca di kitab namanya Siyatul Qulub ya. Itu sampai ular buta pun dikasih rezeki sama Allah. Masya Allah. Jadi kisahnya itu ada seorang ulama ya mengamati seekor burung yang sedang mengumpulkan serpian-serpian daging ya, jadi bekas-bekas pembuangan di restoran gitu ya. Kan ada tempat sampah gitu. Nah, tempat sampah itu ada serpian-serpian daging, sisa-sisa makanan lah di restoran itu. Iya. Diperhatikan. Ternyata ada burung itu ya mengumpulkan serpian-serpian daging. Aneh ini. Padahal dia bukan burung elang atau bukan burung pemakan daging ini. Bukan, dia burung biasa pemakan biji-biji ya. Dikumpulkan di serpian itu dikumpulkan bawa terbang. Ini penasaran ini burung apa ya aneh gitu makan daging. Padahal dia bukan makan daging. Terbang di mana dicari? Ternyata dia mampir di satu pohon itu ya. Ternyata juga bukan pohon yang biasa dia pakai bersangkar, bukan itu. Ini pohon apa ini? Ada dua hal yang membuat penasaran. Yang pertama tadi burung tadi bukan Pemakan makan daging. daging. Kok kenapa mengumpulkan serpian daging? Yang kedua dia mampir hinggap di satu pohon yang bukan pohon dia tempat biasa bersangkar. Kan burung biasanya ada kekhususan kan pohon-pohon itu. Maka dia penasaran, cek naiklah ke atas ke pohon tadi, memanjat. Subhanallah ya, di atas pohon itu ternyata burung yang membawa serpian daging tadi disuapkan di mulut seekor ular. Subhanallah. Dan ular dimakan Ustaz? Nggak dimakan karena ularnya buta. Ularnya buta? Ular yang buta yang tidak bisa naik, tidak bisa turun, diberi rezeki oleh Allah langsung ke mulutnya lewat burung tadi. Itu artinya apa? Allah Subhanahu wa taala telah membagi semua rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang melata di muka bumi kecuali memang Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan rezeki. Jadi seandainya orang itu nggak minta rezeki Allah dikasih rezeki. Nggak minta makan Allah dikasih makan Allah. Buktinya apa? Bayi contoh. Nah kecil itu ya. Kan di dalam kandungan ibunya ya kan 9 bulan 10 hari ya. Nah kemudian dia itu nggak pernah pesen catering misalkan. Saya mau makan bakso, nggak perlu. Ya. Saya mau makan mie ayam, nggak perlu dia. Ya. Saya mau makan mie some, nggak perlu. Karena Allah telah pesen langsung makanan laut melalui plasenta, itu makanan terbaik. Langsung dikasih sari makanan dari ibunya, ketika ibunya makan. Ya. Nah, sampai ibunya beracun pun itu nggak bisa keracunan itu bayi. Ada saringannya, ya kan? Makanan. Padahal bayi nggak pernah berdoa, ya Allah kasih makan, nggak kasih makan sama Allah. Ya kan? Setelah dia keluar ke muka bumi ini, ya, dia nangis. Ya,
ngowek nangis. Dikira makanannya terputus. Kenapa dia nangis? Karena plasentanya diputus sama dokternya, sama bidannya. Putus, makanannya saya putus sekarang. Nah, putus, saya bisa mati ini. Ternyata Allah Subhanahu Wa Taala sudah sediakan satu makanan paling bagus, paling cocok untuk jabang bayi itu. Asi. Dan orang hamil itu kan asinya nggak akan keluar sampai pas bayi kepalanya turun ke tanah ini, ke bumi, baru asi keluar, disambut rezeki. Masya Allah. Ini jangan khawatir masalah rezeki. Kadang orang itu mengkhawatirkan masa depan. Banyak orang sekarang putus asa. Bahkan pernah dulu ada orang membunuh anak-anaknya. Gara-gara ini zaman susah, ini zaman sulit, ya. Pekerjaan serba susah, ya kan. Kemudian hidup ini begitu mahal dan seterusnya, ya kan. Orang pesimis yang luar biasa, tidak tahu tentang konsep bahwasanya rezeki Allah itu lebih luas daripada kesusahan manusia itu sendiri. Jadi bahkan ketika manusia dalam alam rahim itu, yang pertama ditulis oleh Allah adalah bikat rezeki. Rezekinya dulu yang ditulis, makanannya dulu ini. Sebelum Allah menulis apa nanti yang akan terjadi, makanannya dulu, rezekinya dulu ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu artinya rezeki Allah itu tidak terputus. Rezeki Allah itu akan dipenuhi seumur hidup. Rezeki Allah itu ada di seluruh sekitar kita dan ada pada diri kita. Oleh karena itu, kata kuncinya adalah kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentang rezeki baik secara lahir maupun secara batin. Iya. Makanya Imam Nawawi itu menjelaskan syukur itu adalah sarfu ma an'amallah, ya. Jadi menggunakan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita semua ini ila ibadatillah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Saya pernah mendengar atau membaca dalam satu waktu yang lalu, Ustaz, Iya. kisah tentang ular dan seekor burung tadi itu sampai kepada seseorang yang kemudian ngobrol begini, Ustaz. Yang satu mengatakan, tuh, itu aja ada rezekinya, udah jamin. Nggak usah, kalau gitu saya nggak usah terlalu kerja, terlalu giat, atau bahkan kalau perlu saya tunggu aja rezekinya di sini. Yang satu dengan bijak menjawab begini, Ustaz. Kok dari kisah itu kamu nggak berpikir sebagai burungnya? Kok kamu berpikir sebagai ularnya? Coba kalau berpikir sebagai burung yang di samping dia bisa dapatkan rezeki untuk dirinya, bisa juga berbagi kepada orang lain. Akhirnya orang yang pertama tadi sadar juga, oh iya ya benar ya. Menyikapi kisah ataupun mengambil hikmah itu memang harus dalam dan dalam, ya. mendalami mana. Jadi artinya gini. Jadi memang hidup itu tidak boleh malas. Tidak boleh. Makanya Nabi kan berdoa. Na'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung dari lemah dan males ini. Orang yang mengatakan kalau gitu kita duduk diam aja, sarungan di rumah. Dapat rezeki juga nanti. Tidak boleh begitu. Itu namanya orang males, orang lemah. Ya, makanya hidup ini kan harus berbuat sesuatu, kata Iya. kita harus berusaha. Rezeki sudah ada, oke, ya kan. Tapi kita harus jemput itu rezeki. Iya. Jadi harus dijemput. Nah, dengan apa kita menjemput rezeki? Dengan usaha kita, dengan berbuat sesuatu. Makanya dulu Umar bin Khattab itu melihat ada anak muda, badannya seger, sehat, ya kan, kuat. Makanya berdoa, ya Allah benar rezeki di masjid. Ya. Makanya dinasihatin sama Umar. Udah katanya. Fa inna sama'a la tumdir dzahaban wa fiddah. Langit itu tidak akan menghujani emas dan perak. Kamu sekarang udah salatnya selesai. Ya. Fantasyiru fil ardi, kamu pergi ke pasar. Bertebaran di muka bumi. Nah, di sana ada rezeki Allah. Jadi ini juga harus penting ini. Kita harus garis bawahi tadi. Jadi jangan menganggap Allah udah kasih rezeki kok, ya kan? Rezeki Allah luas. Nah, terus kita duduk aja. Nah, enggak boleh itu. Itu namanya orang malas. Orang malas. Oh iya, Ustaz. Tadi saya dengar ada doa, Ustaz. Doa untuk bisa bersyukur. Iya. Atau mensyukuri sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan. Betul. Atau Allah Subhanahu wa Ta'ala ridhoi. Iya. Adakah doa-doa seperti itu, Ustaz? Betul. Jadi makanya dulu ketika Nabi Sulaiman itu kan rezeki secara materi itu dilebihkan luar biasa. Secara materi banyak sekali, belum secara iman. Ya. Secara materi sampai makhluk di dunia ini ditaklukkan oleh Nabi Sulaiman. Jin, manusia, ya kan? Hewan. Angin, hewan.
rezeki yang sangat luar biasa. Tapi sikap yang diabadikan oleh Allah, ya, sikap Nabi Sulaiman terhadap rezeki Allah ini sangat luar biasa. Sehingga Nabi Sulaiman itu punya satu doa yang diabadikan dalam Al-Quran, ya, dalam surat An-Naml itu, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika shalihin. Ya Allah, berilah, ya, kemudahan aku untuk tetap bersyukur. Ilhamkan kemudahan untuk bersyukur kepada nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepada aku. Itu di surah An-Naml ya? An-Naml, ya. Bisa dilihat surat An-Naml 19. Ayat An-Naml ayat 19 itu ada. 19. Wa ala walidayya wa na'amala salihah. Demikian juga nikmat kepada bapakku, orang tuaku. Nah, dengan nikmat ini ya Allah, tolonglah aku, ya. Wa na'amala salihan tarda, agar nikmat itu aku gunakan untuk beramal saleh yang Engkau ridho. Bayangkan. Sehingga ketika dengan nikmat aku beramal saleh, berkomunitas dengan orang-orang saleh, wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika shalihin, dan masukkan aku ke dalam golongan orang-orang saleh. Jadi nikmat, syukur, dan kesalehan pribadi, kesalehan sosial ini yang sebenarnya konsep rezeki ya, di dalam Islam seperti itu. Jadi rezeki, syukur, ya, kemudian muncullah kesalehan. Nah, itu adalah rumus rezeki di dalam Islam. Baik, Ustaz. Alhamdulillah. Mungkin saya nanti minta beberapa catatan Ustaz, Oke. tentang doa-doa yang tadi buat saya hafalkan sebagai bekal. Bekal dan keyakinan kita, ya. Iya. Supaya kita tetap benar mengkonsep rezeki kita. Ngomong-ngomong nih Ustaz, saya masih mau melanjutkan perjalanan saya. Oh iya. Tadi kan janjian dengan Anto nih Ustaz. Anto, ya. Iya. Dan Masya Allah saya ucapkan banyak terima kasih atas Oh, iya. sharing ilmunya. Alhamdulillah ini juga menjadi salah satu keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Iya. Sehingga kita bisa berbagi ilmu Betul. agama kita. Saya pamit dulu Pak Ustaz. Oh iya, silakan Iya. habis. Bazir. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Iya, Pak.